warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM 18.10123210022. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari mahasiswa. Yang pasti di sini mahasiswa dapat diartikan merupakan masa memasuki tahap masa dewasa yang pada umumnya berada pada rentang usia 18 sampai 25 tahun. Pada masa tersebut, mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap masa perkembangannya, termasuk memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya untuk memasuki masa dewasa. Yang pasti di sini saya adalah mahasiswa, Anda yang sedang menonton ini juga mahasiswa. Anda bisa lihat di video, diartikan di situ bahwa mahasiswa juga adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, mahasiswa mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Mahasiswa tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, mahasiswa juga disebut sebagai makhluk sosial. Hartaji pada tahun 2012 juga mengatakan bahwa mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan juga universitas. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwati dengan NIM 181012312008. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu karakteristik mahasiswa. Nah, di sini karakteristik mahasiswa ialah ada pada penampilan fisik dan tidak lagi mengganggu aktivitasnya. Nah, ia mulai memiliki intelektualitas yang tinggi dan kecerdasan berpikir yang matang untuk masa depannya. Ia juga memiliki kebebasan emosional untuk memiliki pergaulan dan menentukan kepribadiannya. Dalam karakteristik mahasiswa ini ada ciri-ciri perkembangan remaja lanjut atau remaja akhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Nah, dapat kita lihat dalam tugas-tugas perkembangannya, yaitu menerima keadaan fisiknya seperti perubahan fisiologis dan organis. Nah, yang pertama ada memperoleh kebebasan emosional. Di sini remaja atau mahasiswa pada masa remaja akhir sedang pada masa proses melepaskan diri dari ketergantungan secara emosional. Misalnya dari orang yang dekat dalam hidupnya seperti orang tua. Nah, yang kedua mampu bergaul. Nah, di sini mahasiswa mulai mengembangkan kemampuannya untuk mengadakan hubungan sosial baik dengan teman sebaya maupun orang lain yang berbeda tingkat kematangan sosialnya. Nah, yang ketiga menemukan model untuk identifikasi. Nah, di sini dalam proses ke arah kematangan pribadi, tokoh identifikasi seringkali menjadi faktor penting. Nah, tanpa tokoh identifikasi timbullah kekaburan akan model yang ingin ditiru. Jadi bisa memberikan pengarahan bagaimana bertingkah laku dan bersikap sebaik-baiknya. Yang keempat, mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. Nah, di sini pengertian dan penilaian yang objektif mengenai keadaan diri sendiri mulai terpupuk. Nah, jadi kekurangan dan kegagalan yang bersumber pada kemampuan tidaklah lagi mengganggu. Yang kelima, memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma. Nah, di sini nilai pribadi yang tadinya menjadi norma dalam melakukan suatu tindakan akan bergeser ke arah penyesuaian terhadap norma di luar dari dirinya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian kekanak-kanakannya. Nah, di sini dalam dunia remaja ia tinggalkan dan di hadapannya terbentang
dunia dewasa yang akan dimasukinya. Jadi ketergantungan secara praktis itu mulai ia tinggalkan dan ia pun mampu mengurus dan menentukan arah dirinya sendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masa dewasa awal. Ciri-ciri masa dewasa awal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa dewasa awal sebagai usia produktif. Masa dewasa awal adalah masa usia produktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga. Pada masa ini khususnya wanita sebelum usia 30 tahun merupakan masa reproduksi dunia di mana seorang wanita siap memegang tanggung jawab sebagai seorang ibu. Yang kedua yaitu masa dewasa sebagai masa bermasalah. Setiap masa dalam kehidupan manusia pasti mengalami perubahan sehingga seorang harus melakukan penyesuaian diri kembali terhadap diri maupun lingkungannya. Demikian pula pada masa dewasa awal ini. Seseorang harus banyak melakukan kegiatan penyesuaian diri dengan kehidupan perkawinan, peran sebagai orang tua dan sebagai warga negara yang sudah dianggap dewasa secara hukum. Yang ketiga yaitu masa dewasa awal sebagai masa yang penuh dengan ketegangan emosional. Ketegangan emosional seringkali ditampakkan dalam ketakutan atau kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul pada masa ini umumnya bergantung pada tercapainya penyesuaian terhadap personal yang dihadapi pada suatu saat tertentu, atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam penyesuaian persoalan. Yang keempat yaitu masa dewasa sebagai masa ketergantungan dan perubahan nilai. Ketergantungan di sini mungkin ketergantungan kepada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa, atau pada pemerintah mereka yang memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka. Sedangkan masa perubahan di sini adalah masa dewasa awal terjadi karena beberapa alasan seperti ingin diterima pada kelompok orang dewasa, kelompok emosional dan ekonomi orang dewasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Wulansari, NIM 181012320011. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan mahasiswa. Nah, menurut Danim, tugas perkembangan adalah sesuatu yang bisa diduga timbul dan konsisten pada atau sekitar periode tertentu dalam kehidupan individu. Konsep tugas perkembangan didasari asumsi bahwa perkembangan manusia termasuk peserta didik dalam masyarakat modern ditandai oleh serangkaian tugas di mana individu harus belajar sepanjang hidupnya. Menurut Danim juga, tugas-tugas perkembangan berkenaan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan idealnya harus dikuasai dan diselesaikan sesuai dengan fase usia perkembangannya. Tugas-tugas perkembangan individu bersumber pada faktor-faktor kematangan fisik, tuntutan kultural kemasyarakatan, cita-cita, dan norma-norma agama. Nah, tugas-tugas perkembangan masa remaja dan masa dewasa awal menurut Danim adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa remaja. Tugas perkembangannya yaitu yang pertama mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup bersama. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. Yang ke-9, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang ke-10 yaitu memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Yang kedua yaitu masa dewasa awal, yaitu tugas perkembangannya. Yang pertama, memilih pasangan. Yang kedua, belajar hidup dengan pasangan. Yang ketiga, memulai hidup dengan pasangan.
Yang keempat, memelihara anak. Yang kelima, mengelola rumah tangga. Yang keenam, memulai bekerja. Yang ketujuh, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang kedelapan, menemukan suatu kelompok yang serasi. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Horlock yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Dan yang sembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Dan yang terakhir yaitu memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Nah, optimalisasi perkembangan dewasa awal mengacu pada tugas-tugas perkembangan dewasa awal menurut Havinghurst, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih teman bergaul atau sebagai calon suami istri. Yang kedua, belajar hidup bersama suami istri. Yang ketiga, memulai hidup dan keluarga atau hidup berkeluarga. Yang keempat, mengelola rumah tangga. Yang kelima, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Yang keenam, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Dan yang terakhir, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.